lagi dengan saya Ania Alifah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mengulas sedikit materi mengenai Syar'uman Qoblana, di mana mata kuliah ini di bawah bimbingan dari Bapak Suprapno MPDI. Sebelum kita mengulas macam-macam Syar'uman Qoblana, kehujahan, contoh-contoh yang contoh-contoh yang masih berlaku maupun yang tidak berlaku, apa sih Syar'uman Qoblana itu? Syar'uman Qoblana ini adalah syariat Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum turun ke bumi. Kemudian hukum-hukum syariat Islam ini disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui wahyunya, yaitu Al-Quran, kitab suci Al-Quran, bukan melalui kitab agama mereka yang telah berubah dengan syarat tidak ada nas yang menolak hukum-hukum itu sendiri, dengan alasan syariat itu adalah satu yang datangnya dari Allah, dan apa yang disyariatkan oleh Nabi terdahulu itu disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian macam-macam daripada Syar'uman Qoblana ini sendiri ada dua bagian, yaitu yang pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ini jelas sudah bertentangan dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu setiap hukum syariat dari umat terdahulu ini disebutkan di dalam Al-Quran, dan pembagian ini dibedakan, diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, dinasah syariat kita, syariat Islam, tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contohnya, pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis ini tidak suci kecuali dipotong apa yang terkena najis itu sendiri. Kemudian yang kedua, ini dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama bersama. Contohnya yaitu perintah dalam menjalankan puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak ada penegasan dari syariat ini apakah dinasah atau dianggap sebagai syariat kita. Kemudian berbicara mengenai Syar'uman Qoblana, contoh yang masih berlaku terhadap kita yaitu berpuasa, beribadah haji, khitan, meninggalkan riba, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula yang tidak berlaku untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yaitu memotong bagian yang terkena najis tersebut. Itu cukup disucikan saja. Kemudian yang kedua, mengharamkan segala binatang yang berkuku bagi umat Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, menebus dosa atau taubat itu dengan cara nyawa, maksudnya dengan cara kita mengorbankan nyawa kita. Setelah itu, kehujahan apa saja yang ada pada Syar'uman Qoblana ini? Hukum-hukum syariat sebelum Islam tidak dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam tersebut. Dan apabila ada nas dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah SAW, maka secara otomatis hukum itu tidak diwajibkan oleh umat Islam. Hukum syariat itu sendiri yaitu jika Al-Quran dan sunnah yang sahih menjelaskan suatu hukum yang telah disyariatkan kepada umat yang terdahulu melalui para rasul, kemudian nas tersebut diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa syariat tersebut juga ditujukan kepada kita. Dengan kata lain, wajib untuk diikuti, atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan pendapat bahwasannya hukum tersebut merupakan syariat untuk kita dan suatu undang-undang yang wajib untuk diikuti. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW, maka kita wajib untuk mentaati syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang telah tertulis di Al-Quran, dan itu hanya satu karena datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari video saya dengan judul Syar'uman Qoblana. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, karena like kalian menentukan nilai dari ujian akhir semester saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.